2023. Acara ini bekerja sama antara TVku, Program Studi Pengelolaan Perhotelan Udinus, dan juga Indonesian Hotel General Manager atau IHGM. Bersama saya, Gendika Wardana, selaku mahasiswa pengelolaan perhotelan yang akan menjadi host pada sore hari ini. Bersama saya ada Bapak Yuda Pranoto. Selamat sore Bapak. Sore Mas. Apa kabar pada hari ini? Luar biasa. Puasa lancar semua? Lancar semuanya. Terima kasih Bapak. Okay. Terima kasih sudah datang pada sore hari ini di acara ini. Dan bersama saya juga ada Bapak Syaiful Ade selaku co-host pada sore hari ini. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik Mas Ken. Puasa lancar? Alhamdulillah. Ada Pak Yuda, selamat sore Bapak. Iya Pak, selamat sore Pak. Sehat selalu. Alhamdulillah. Okay. Tema pada hari ini yang akan kita bawakan adalah tentang revenue management. Oke. Sebelumnya revenue management tuh apa ya Pak ya? Kalau boleh tahu. Oke, Mas Ken, Pak Saiful, ya terima kasih waktunya yang diberikan pada kita. Pernah nggak waktu itu Mas Ken atau Pak Saiful jalan-jalan gitu ya, terus kemudian nginep nih ke Jogja, contohnya seperti itu. Merasa nggak sih harga yang ditawarkan sama hotel itu ketika Mas Ken sama Pak Saiful tuh nginepnya di hari Senin gitu, atau terus kemudian next nginepnya di hari Sabtu itu beda nggak? Harganya berbeda. Harga berbeda? Harga berbeda. Lebih mahal, lebih murah? Biasanya kalau weekend itu cenderung lebih sedikit lebih tinggi. Ya. Apalagi kalau Bapak tadi sebutkan di Jogja ya Pak. Ya, sekarang itu di Jogja sudah semakin kompetitif, jadi harganya sudah menarik lah kalau di Jogja. Iya betul. Terus kemudian pernah nggak ketika kita makan yang jalan-jalan ke Simpang 5 tuh ada Car Free Day, terus kemudian ada bakso bulat itu kan. Ketika makan di Car Free Day gitu, kadang harganya tuh lebih mahal daripada ketika kalian makan bakso bulat yang lewat gang-gang gitu. Yang keliling gerobak gitu. Pernah nggak ngerasa seperti itu? Iya, pernah sekali. Iya, betul. Itulah karena kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita ternyata sudah lama kita sudah mengaplikasikan namanya revenue management. Iya, apa revenue management? Revenue pendapatan, kalau manajemen ya dikelola pendapatannya. Kadang-kadang ada orang-orang atau hotel-hotel, karena baik sebentar ya. Revenue management sangat luas cakupannya. Ya karena kalau cuma waktu 1 jam nggak akan nututin Mas kalau gue bahas masalah revenue management. Karena kita kulit yang paling kulit dan sebagainya. Kita back dulu ya, revenue management itu apa? Nggak bisa ya. Baik, ini short history dulu Mas ya. Kita dongeng dulu sebenarnya. Jadi revenue management sebenarnya baru mulai digembor-gemborkan dulu itu setelah paling pertama pengawalnya sebenarnya adalah perusahaan airlines. Airlines, pesawat terbang. Jadi kita di Amerika itu waktu diregulasi, jadi waktu itu Amerika untuk pesawat terbang, tiket-tiketnya tuh diatur sama pemerintah waktu itu. Tiketnya, rutenya, fare-nya, tax-nya itu juga diatur sama pemerintah. Terus kemudian di tahun 80-an itu baru kemudian ada diregulasi itu. Di mana masing-masing maskapai itu dikasih kebebasan mutlak untuk ambil rutenya di mana, nentuin harganya berapa dan sebagainya. Nah, inilah ada terobosan tuh dari American Airlines itu, yaitu dia ngasih harga diskon tuh. Ngasih harga diskon untuk tamu-tamu yang booking jauh-jauh hari. Ya. Terus kemudian harganya berjenjang tuh. Kalau kamu booking jauh-jauh hari, dapatnya harga masih murah tuh. Makin mendekat pada hari H, itu makin mahal tuh. Pas hari H bener, bisa jadi harganya malah anjlok, malah naik. Nah, seperti itu. Dengan itu si American Airlines itu kemudian dia jadi dapat profit lebih besar. Nggak lagi konvensional tuh. Pernah juga kita suatu saat waktu zaman dahulu, kalau kita nginep di suatu hotel, Mbak mau nginep tuh, mesti dikasih harganya yang ditempel di mejanya dia, gitu. Standar berapa dan sebagainya. Itu kalau lampau-lampau seperti itu Mas, kalau hotelnya zaman dahulu seperti itu. Kalau sekarang kan nggak lagi.
karena itu berhasil di dunia penerbangan, kemudian ada hotel-hotel lain yang udah mulai melirik tuh Mas Gen, yaitu hotel pertama kali itu Marriott. Marriott Hotel. Iya, Marriott. Ya. Si Marriott kemudian dia melihat bahwa sebenarnya hotel sama airline itu nggak jauh beda. Karena pesawat terbang dia punya seat yang terbatas juga, jumlahnya mungkin katakanlah 100 seat. Hotel juga sama tuh. Iya kan? Kalau setiap dia habis terbang dia terisi, ya is good. Ya. Tapi ketika seatnya ada 100, kemudian yang penumpangnya 120, ya nggak mentok, masih 100 doang. Ya, yang 20 nggak bisa dapat kursi tuh. Sama dengan hotel. Itu kenapa si Marriott kemudian berpikir bahwa, sebenarnya airline sama hotel sama aja. Kita punya model yang sama, yaitu kamar sama kursi penumpang pesawat terbang tadi itu. Which is jumlahnya sama, gitu loh. Ketika dia lihat bahwa si airline itu bisa dapat keuntungan lebih dengan rate yang berjenjang-jenjang seperti itu, terus hotel kemudian ikut. Marriott lah pertama kali yang seperti itu. Gitu, Mas. Kalau di kamar tuh ibarat karena kamarnya juga terbatas, banyak yang pengen menginap juga, jadi dia bikin jenjang harganya juga berbeda-beda seperti itu. Jika dia bookingnya dari jauh-jauh hari sebelum hari H juga pasti harganya jauh berbeda. Top. Ya, seperti itu ya. Jadi revenue management itu memang awalnya airlines yang mengawali untuk hotel ya, terus kemudian baru hotel kemudian dia mengawali. Semua yang menghasilkan revenue itu bisa di manage tuh. Nggak cuma hotel aja tuh sebenarnya, itu restoran juga punya namanya revenue management, tuh restoran sendiri juga ada tuh. Ya, contohnya gini, kalau kita ke suatu kafe mungkin ya, kafe itu ternyata spotnya itu yang di sebelah sana itu sering banget kalau customer datang, aku mau spot yang sana ya. Ya. Kalau ada datang lagi, aku mau spot yang sana ya. Akhirnya si pemilik kafe itu tanya, Bapak kenapa kok spot situ? Di sini enak tuh Mas. Wifi-nya kenceng dibanding sama yang lainnya, terus silir di sini Mas, bisa lihat pemandangan sebagainya. Maka sesuai dengan kaidah revenue management, harusnya spot itu nggak boleh dijual sama dengan spot yang lainnya, Mas. Ya, kalau sesuai dengan kaidah revenue management, spot yang pojok itu tadi nggak boleh sama harganya. Karena apa? Ada demand di situ, ada orang yang setiap dia masuk, aku mau ke sana deh. Nah, gitu ya. Jadi nggak cuma hotel aja tuh, asal bisa. Oke. Terima kasih Pak, kita akan kembali sesaat lagi. Saya, Heviarita Gunaryanti Rahayu, Wali Kota Semarang, mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Semoga Ramadan tahun ini akan menjadi momentum kita untuk berlomba-lomba mencari pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Fakultas Teknik Universitas Dianuswantoro adalah salah satu fakultas teknik terbaik di Indonesia. Di Fakultas Teknik Udinus, tradisi keilmuan mengakar kuat, melahirkan sarjana yang kreatif, inovatif dan terdepan dengan reputasi global. Fakultas Teknik Udinus menjalin joint program dengan perguruan tinggi ternama baik dalam maupun luar negeri. Fakultas Teknik Universitas Dianuswantoro memiliki 3 program studi. Program Strata 1 Teknik Elektro, Program Strata 1 Teknik Industri, dan Program Strata 1 Teknik Biomedis. Fakultas Teknik Universitas Dianuswantoro terus tumbuh untuk menjadi yang terbaik, menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan karyanya demi pembangunan dan kemajuan bangsa. Selamat sore pemirsa, kembali lagi di acara Hotelier Talks pada sore hari ini dengan tema revenue management. Oke Pak, tadi Bapak bilang bahwa revenue management itu ada di berbagai segmen. Iya, ada restoran, selama itu menghasilkan revenue, revenue. maka itu bisa jadi di manage ya. Di manage. Ya. Either itu bisa produk ataupun jasa, ya. Bisa jadi katakanlah kalau jasa mungkin jadi wedding organizer pun dia bisa manage tuh punya revenue. Nah, pokoknya semuanya berbau revenue bisa di manage tuh. Kamu punya kos-kosan sekalipun bisa kita manage juga untuk supaya kos-kosannya maksimal. Contohnya kos-kosan maksimal gimana? Kalau kosan punya 10 tuh, iya. Kalau harga kosnya 100.000 katakanlah seperti itu kan, 10 berarti 1 juta tuh. Nah, gimana supaya bisa di manage supaya dia lebih profit, gimana caranya kira-kira? Kamu gimana kira-kira? Dengan sesuaikan harga dengan fasilitas yang ada. Bisa seperti itu. Kamu bikin 5 kamar itu kamar yang bagusin, harganya bedain. Harganya Itu beda. contoh yang klasik seperti itu. Atau kemudian dari 10 kamar kamu bagi 5 kamar kamu jual, kamu sewain bulanan seperti biasa, yang ini harian. Nah, jadi otomatis dengan modal 10 kamar itu revenue yang kamu dapat tuh bisa berbeda-beda tiap bulan, bahkan bisa lebih bagus seperti itu ya. Jadi untuk revenue management itu nggak cuma hotel aja tuh, ada restoran, kos-kosan, retail sekalipun, as long as itu become revenue bisa di manage seperti itu. Itu karena bahasanya luas banget. Untuk saat ini kita bahasnya hanya untuk hotel, room, revenue management, enggak yang restoran ataupun sebagainya. Jadi yang kita bahas kulitnya yang paling mudah yaitu karena luas skupnya sangat besar, jadi kita hanya bahas hotel, room, revenue management seperti itu, Mas Gen. Ya Pak. Baik. Karena jumlah kamar di suatu hotel itu terbatas, katakanlah dia cuma 100 kamar aja. Ya itu aja yang dia jual. Kita nggak ngomongin masalah restoran dia punya ya. Ya 100 kamar itu aja yang dia punya. Dia jual setiap hari, setiap malam modelnya cuma 100 kamar itu aja. Jika lebih habislah. Nah, seperti itu. Punya 100 kamar yang nginep 150 orang mau nginep, nggak bisa. Cuma 100 kamar itu aja yang bisa dia tampung. Itu kenapa pentingnya revenue management adalah dengan modal 100 kamar itu tadi, jangan sampai harganya kita jualnya nggak maksimal tuh. Ya, jangan sampai harganya flat tuh, ya nggak bisa dijual nggak maksimal lagi. Itu kenapa kaidahnya kalau di revenue management untuk kamar adalah jual kamar yang pas tuh untuk orang yang pas di waktu yang pas. Nah, seperti itu. Apa contohnya? Gini, kalau Gen mau nginep suatu hotel tuh, ya, terus kemudian Gen mau kamar yang dapat view yang bagus. Iya. View-nya bagus. View-nya bagus, dia non smoking, dia nggak merokok, seperti itu. Itu adalah contohnya orang yang ini untuk spesifik person. Ya. Atau kemudian maka ketika si Gen datang ke reception, Mbak, aku mau check-in nih. Oh baik Pak Gen, saya minta kamar yang bednya besar, view-nya bagus. Maka sama resepsionnya, oke Pak, ada satu kamar yang bagus, cocok dengan
cocok dengan yang Bapak inginkan tuh dengan harga segini. Enggak loh, aku cek tadi kamarnya cuma harganya segini. Ya Pak, ini kamar deluxe, lebih bagus dari kamar biasanya. Bapak mau apa? Sesuai dengan spek Bapak harganya segini. Dia berbeda harganya. Itulah contoh daripada si hotel itu menjual kamar untuk tamu yang spesifik. Ya, karena dia punya request sendiri tuh. Punya permintaan sendiri dari tamu sendiri. Ada juga yang aku mau check-in, asal tidur aja deh. Terserah kamar kamu kasih. Kamar paling standar aja nggak apa-apa gitu. Seperti itu. Ya itu seperti itu. Dan si hotel juga bilang ternyata, ini kan hari Sabtu nih, weekend. Bisa jadi harganya pasti berbeda. Ya, itu sehingga revenue management itu akan mengatur si reception itu untuk jual spesifik kamar, untuk jual kamar sesuai dengan tamu-tamu yang datang ke reception, sesuai dengan keinginan dia dan dijual dengan harga yang berbeda. That's it. Itu sebenarnya simpelnya seperti itu, Geng. Gitu. Tapi kalau misalnya tadi kan Bapak mengatakan bahwa penjualan seperti American Airlines. Nah, tapi kalau misalkan katakanlah nih, saya sebagai konsumen kemudian membooking hotel itu jauh-jauh hari. Tentunya kita dapat early bird ya Pak. Harga yang sangat istilahnya sedikit lebih murah lah. Tetapi kalau misalkan katakanlah itu pada waktu hari H, tadi Bapak bilang kalau misal kita hanya punya 100 hotel, kemudian yang katakanlah 11 yang terjual, tinggal satu kamar yang terjual. Itu apakah harga yang diberikan itu akan sama dengan early bird tadi, atau kalau misal daripada ini satu ini tidak terjual kemudian berapa harganya? Nah, nanti kita discuss masalah forecasting nanti Nanti kita discuss masalah seperti itu. Ya, kita nanti akan nyampe ke sana. Jadi tadi udah dapat konsepnya bahwa ketika kita mempunyai modal 100 kamar itu tadi, nggak bisa kita jual asal pukul rata aja, asal penuh lah hotelnya, nggak bisa. Karena apa? Yang datang ke reception itu bermacam-macam orang dengan bermacam-macam keinginan, dan itu harusnya pricey, itu harusnya di-charge, berbeda-beda harga seperti itu. Konsepnya seperti itu ya, konsepnya si revenue management itu. Sehingga gimana agar agar hotel itu yang punya 100 kamar itu maksimal untuk jualannya, menghadapi bermacam-macam tamu seperti itu, maka dia harus punya produk yang berbeda-beda juga. Kamar yang dekat dengan lift, smoking, non-smoking, bednya 1 atau bednya 2, menghadap view pantai atau enggak yang pantai, dapat yang pojokan atau yang enggak, itu sesuatu yang bisa dijual. Ya, semakin banyak hotel itu mempunyai produk yang bermacam-macam, maka revenue management tadi itu semakin mudah diterapkan di sana tuh, gitu ya. Contohnya tadi kamu sih Gen, mau pengennya kamarnya bednya besar, non smoking, view-nya bagus. Ya, ada Pak, kamarnya ada sih, tapi delak tuh harganya nggak standar lagi. Akhirnya kan dijual lebih mahal lagi. Tapi Gen mau karena itu yang diinginkan. Itu yang diinginkan, the right client at the right moment at the right price. Seperti on the right distribution. Seperti itu. Jadi aplikasi kedua adalah revenue management akan mudah diterapkan oleh hotel itu jika dia banyak produk yang bermacam-macam. Kalau produknya cuma satu lah itu masih berat. Contohnya kamarnya punya 100 kamar standar semua. Nggak ada bedanya untuk ya, semuanya ditolak semuanya, sama semuanya. Jadi ya mau nggak mau kamu kalau kamu mau jual lebih mahal juga pasti tak mau bisa komplain tuh. Kenapa temanku yang di sana dapat harga 50.000, aku dapat 100.000? Nah, kan gitu. Padahal ininya sama ya, spesifikasi kamarnya juga sama seperti itu. Sama. Oke ya, seperti itu. Itu cukup jelas ya untuk itu. Oke, terima kasih. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Masih bingung, Bel? Memilih program studi? Iya nih, ada nggak ya jurusan kampus yang memiliki lokasi mudah diakses, terus ruang kelas yang nyaman, serta fasilitas yang memadai? Gini aja, Bel. Gimana kalau kamu daftar di UDINUS aja? UDINUS itu kampusnya keren loh, apalagi fakultas kesehatannya. Kamu ya, Bel, nggak bakalan kecewa deh. Sini deh, Bel.
Selain itu, di Udinus itu dididik oleh dosen-dosen lulusan S2 dan dokter yang profesional. Terus pelayanannya di sana juga ramah banget, enak deh pokoknya. Yang lebih menariknya lagi nih, kita diberikan wadah untuk mengembangkan bakat dan minat kita. Selain itu, kita juga diberikan kesempatan untuk studi di perguruan tinggi negeri, baik di dalam negeri, bahkan bisa di luar negeri sekalipun. Ayo, bergabung, raih masa depan bersama kami di program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro. Be Better Future. Selamat sore pemirsa TVku, kembali lagi di acara Hotelier Talks dengan tema Revenue Management. Oke Pak, mari kita lanjutin lagi. Tadi pembahasannya sudah mulai lebih hangat nih tentang Revenue Management nih. Karena ini sangat-sangat, ini adalah kalau orang bilang tuh art sebenarnya, ini adalah suatu seni. Karena nanti kamu akan predik sesuatu itu ke depan, masa depan itu prediksi prediksi masa depan. Gitu. It's fun, itu menyenangkan sebenarnya revenue management itu. It's nice gitu loh. Oke, jadi sebenarnya seberapa penting sih Pak revenue management ini di dalam sebuah perhotelan ya? Kita ngomongin hospitality perhotelan. Baik. Pentingnya revenue management tuh gimana nih untuk hotelnya sendiri? Iya, jadi gini. Karena sudah kita jelaskan bersama-sama bahwa hotel itu kan kamarnya terbatas tuh, katakanlah 100 kamar. Dia nggak bisa lebih daripada itu untuk jualannya. Sehingga untuk memaksimalkan itu hotel punya revenue, room revenue ya, maka dia harus memastikan bahwa 100 kamar ini terjual dengan harga yang paling pas, yang paling maksimal, seperti itu. Karena modalnya cuma 100 kamar ini doang, nggak bisa lebih daripada itu. Ya, terus kemudian ini modalnya tadi ya, yang 100 kamar ya. Jadi kalau dia tidak memanage dengan baik revenue-nya, harga jualnya 100 kamar, daripada capek-capek jual aja 100 kamar aja 100.000 kayak gitu. Penuh. Tapi kemudian dia lihat, hotel lain yang selevel dengan aku yang sama tipenya, bintangnya dan kamarnya, kok dia revenue lebih gede ya dibandingkan dengan aku. Padahal aku 100 kamar full, dia 100 tapi kok lebih besar ya? Karena dia hanya tutup mata, tidak melihat demand satu yang sangat tinggi di kota itu, sehingga dia jualnya murah. Iya, dia jualnya murah. Hotel kompetitor dianya lebih paham tentang demand kota itu, dia jual lebih mahal, maka hasilnya beda. Walaupun sama-sama istilahnya hotelnya penuh. Sama-sama penuh, tapi jadi hotel yang revenue-nya jauh lebih besar daripada yang tadi yang konvensional itu tadi, yang nggak pakai revenue management, gitu ya. Tadi kan Bapak bilang harga murah ya. Kebetulan di layar chat itu ada pertanyaan dari Yosef Aldo. Jadi ada pertanyaan Bapak. Jadi izin tanya Pak, konsep booking dengan harga murah saat booking jauh-jauh hari tersebut
Jika dikaitkan dengan prinsip ekonomi, berapa persen angka keberhasilan metode tersebut bagi manajemen? Terima kasih. Baik, angkanya sangat kecil terus terang. Kenapa sangat kecil? Karena demand, trennya, orang-orang saat ini itu booking untuk hotel itu menjelang hari H. Betul. Ya, nggak dulu nggak lagi 21 hari, nggak. Dulu semingguan masih ada tuh yang booking untuk seminggu ke depan masih ada. Tapi sekarang, hampir H-2 untuk hotel bisnis ya, yang tengah kota H-2, H-1 kalau pada hari H itu sendiri. Karena apa? Karena sekarang fasilitas jalan raya sudah bagus, banyak tol di mana-mana, infrastruktur. Orang mau moving dari satu tempat ke tempat yang lain mudah. Iya. Jadi kadang dia nggak usah booking deh, nanti aja aku pas kota itu aku booking. Atau kalau dia weekend, dia mungkin booking 1H-1 sebelum weekend, dia udah booking duluan. Gitu. Jadi untuk early bird saat ini jarang sih. Jarang sekali. Cuma kalau bisnis ini kan katakanlah booking H-1 atau booking pada hari H. Itu kalau misalkan katakanlah H-1 sama booking pada saat hari H kedatangan, apakah price-nya untuk bisnismen itu berbeda? Berbeda, kecuali hotel itu punya kontrak sama perusahaan itu. Oh gitu. Yang mana kontraknya itu bisa mengikat tuh, either itu hotelnya rame apa nggak rame, harganya segitu. Kontrak rate-nya. Kontrak rate-nya. Tapi pada saat ini sudah bergeser lagi tuh kontrak rate, sekarang ada yang low demand sama high demand berbeda harganya. Iya, ada namanya surcharge seperti itu. Meskipun dia kontraknya katakanlah setahun dia kontrak, tapi pada bagian-bagian tertentu, pada bulan tertentu dibolong-bolong itu agreement bersama bahwa kamu pada bulan ini nggak boleh pakai kontrakmu ya. Nah, seperti itu. Akhirnya agreement tanda tangan, jadi seperti itu. Meskipun dia corporate, dia nginep di situ, harganya harga hotel jadinya, nggak lagi harga corporate lagi. Ya, seperti itu ya. Jadi itu tadi, orang yang check-in hari ini, jam 12 siang dia check-in, dengan harga 750, bisa jadi tamu yang lain check-in pada kamar yang sama, itu harganya sampai 1 juta. Itu demand tadi ya. Ketika dia cek di online travel di e-commerce, mungkin di travel agent online dia lihat 750 nih, antar aja lah, nah gitu. Ternyata waktu ngecek 2 jam kemudian udah 1 juta. Nah, itu karena nanti yang kita discuss masalah itu forecasting nanti ya. Baik, kita masuk ke dalam forecastingnya. Karena revenue management itu, Mas, sangat tergantung sama kemampuan revenue manager itu untuk meramal masa depan. Berapa jam ke depan atau berapa hari ke depan atau berapa minggu ke depan, kota itu rame apa enggak tuh? Hotelnya rame apa enggak tuh nantinya? Kira-kira ada demand enggak pada hari itu? Ya, forecasting adalah apa ya? Ini kalau di guidelines-nya sih the method that used to help you determine the property future demand and revenue performance. Jadi dia forecasting ini skill yang sangat mahal sebenarnya untuk kedepannya nanti kamu jual harga berapa deh, kasarnya seperti itu. Jangan sampai kemudian kita zong tuh. Ya betul. Nah, ini bukan weekend nih, bukan Sabtu, bukan Jumat, Sabtu Minggu, bukan Jumat sama Sabtu. Ini hari Rabu, katanya Senin sampai Jumat gitu ya. Terus dia merasa bahwa nanti hari Kamis itu sepi gitu. Biasanya kalau Kamis tuh hari Selasa sepi deh, Selasa. Karena kalau lihat trennya sepi, dia akhirnya harga dia jual baik itu di online travel agent ataupun di anunya, jualnya jangan mahal-mahal ya, sepi tuh besok, gitu loh. Ternyata tiba-tiba ada kunjungan pejabat di suatu daerah, langsung rame. Kayak gitu loh. Akhirnya udah terlambat bahwa ternyata dia udah terlanjur harganya murah, dibelilah sama tamu-tamu itu. Akhirnya seperti itu. Sehingga pentingnya forecasting di sini adalah si revenue manager itu dia harus bisa mempredik besok. Nggak usah besok deh, hari ini siang, sekarang jam berapa sih sekarang? Sekarang jam 3 lah, jam 3. Nanti jam 5 dia mau jual berapa? Nanti jam 6 dia rame apa enggak tuh? Jam 7 dia sudah mulai untuk memprediksi seperti itu. Itu forecasting. Itu berarti perubahan itu juga bisa setiap jam, malah bahkan bisa setiap menit pun bisa diprediksi sama dia. Sangat bisa untuk saat ini. Gitu ya. Gitu. Oke, pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi.
Wong lulus sekolah malah domblang-domblong, pengen langsung kerja. Mbok kuliah neng dinus-dinus apa kae sing kampuse biru nggone Mbak Yumu kuliah karo kanca-kancane kae lho. Itu Udinus, Universitas Dian Nuswantoro, salah satu pelopor kampus teknologi dan komputer di Indonesia. Nah, contohnya Mbak Yumu karo koncone. Mbak Yumu lulus kuliah langsung kerja. Koncone lulus kuliah buka usaha. Kan iso membuka lapangan pekerjaan. Universitas Dian Nuswantoro, perguruan tinggi terakreditasi unggul dengan 5 fakultas unggulan, program pasca sarjana, dan program doktor. Kampusnya adem, apik kaya mall. Mahasiswane ya akeh sing berprestasi nasional sampai internasional. Udinus berada di pusat kota Semarang dengan akses mudah, lengkap dengan fasilitas laboratorium, sport center, poliklinik, suasana kampus yang edukatif dan kolaboratif. Jolali, yuk daftar Udinus Polke, Universitas Dian Nuswantoro, jempol dan oke. Program studi sarjana terapan manajemen perhotelan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan perhotelan khususnya dalam bidang perencanaan, produksi, pengawasan, dan pengelolaan perhotelan, serta jasa industri lainnya dalam bidang perhotelan. Pertumbuhan hotel beberapa tahun ini menuntut industri perhotelan untuk berdaya saing tinggi dengan menggunakan sumber daya manusia yang ahli, handal, dan profesional. Manajemen perhotelan Udinus mempersiapkan kompetensi seperti housekeeping, front office, hingga food and beverage. Prodi ini memiliki komitmen untuk mempersiapkan mahasiswa yang ingin mempelajari praktik dan teori perhotelan hingga level manajerial. Kami mahasiswa sarjana terapan manajemen perhotelan dibekali dengan kemampuan berbahasa asing seperti bahasa Inggris, Jepang, dan Mandarin. Diampu oleh dosen yang memiliki kualitas S2 hingga S3, membuat kami menjadi mahasiswa tersertifikasi yang profesional, sehingga kami memiliki kepercayaan diri untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Sarjana terapan manajemen perhotelan, a place to nurture professionalism. Budaya menjadi ciri khas suatu bangsa. Bahasa sebagai media komunikasi antar negara menjadi yang terdepan dalam budaya dan bahasa yang ingin dicapai Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Menjadikan lulusan yang profesional, sarana dan prasarana yang lengkap, skill plus program, serta bekerja sama dengan universitas terkemuka di dunia. Let's join us. Udinusへ来てください。Selamat sore pemirsa TVku, kembali lagi di acara Hotelier Talks dengan tema Revenue Management. Oke Pak, mari kita lanjutin lagi tadi pembahasannya tentang forecasting nih. Sebenarnya. Berarti Revenue Manager itu berarti harus bisa memperkirakan untuk menit ke depannya, mungkin bisa untuk hari ke depannya dan minggu ke depannya. Dia harus bisa predik bahwa dia harus jual berapa. Yang dia lakukan untuk bisa memperkirakan itu apa Pak sebelum dia bisa memutuskan untuk kita harus jual segini. Baik, itu bagus pertanyaannya ya. Bahwa itu intinya daripada forecasting yaitu dia harus mulai mempunyai namanya database. Database hotel itu versus hotel yang sekompetitor dengan dia. Nah, seperti itu. Terus kemudian city demand-nya bagaimana pada waktu itu. Nah, seperti itu. Database itu harus rajin-rajin di-input ke dalam data. Data dia punya worksheet lah seperti itu. Sehingga kemudian dia bisa predik nanti pada tanggal berapa, harga berapa tuh. Dia mau jual seperti itu. Dia bisa bilang pada tim sales atau pada tim front office katakanlah, "Hey guys, kamu jual harga segini ya." "Wih, kenapa?" "Karena aku yakin pada tanggal situ rame tuh."
Contohnya seperti itu, forecasting yang bagus ya. Maksudnya dia forecasting seperti itu. Hai guys, kan nanti semua tamu-tamu walk-in harganya segini ya. Nah, seperti itu. Pada tanggal segini harganya segini, itu forecasting. Ya. Forecastingnya accurate nggak? Semakin jago ya semakin accurate. Iya. Tapi karena sekarang udah tren makin bergeser, mungkin yang paling bisa mungkin hotel riset seperti kamu pernah trading itu kan. Hotel riset seperti itu, which is itu orang sana untuk leisure bukan untuk bisnis, mungkin lebih mudah untuk diprediksi. Ya seperti itu. Tapi kalau untuk hotel bisnis tengah kota apalagi, ya very difficult to make good forecasting. Forecasting masih iya. Ya, tapi untuk yang precise sekali itu hampir susah. Katakanlah konsumen itu kan pricey ya, Pak. Katakanlah dia sebelum walk in nih kan biasanya ngecek pasti lihat. Katakanlah gini, oh Mbak jualnya 1 juta. Sementara di online travel agent hanya 990.000. Nah, misal kayak gitu Pak. Katakanlah kan ada selisih harga sekitar 10.000. Apakah bisa dari hotel membuat kebijakan, oh kita samakan aja dengan OTA atau bagaimana Pak? Oh sebenarnya bisa, bisa seperti itu ya. Cuma harusnya tadi kalau di hotel yang di online itu harganya 900.000, tapi resepsi jual 100.000, ya dia salah. Harusnya dia parity, harga yang dijual di online sama yang di resepsi harusnya sama tuh. Jadi saat tamu merasa safe, dia punya harga tuh sama, beli di mana-mana sama, seperti itu ya. Ya itu tadi harusnya tadi namanya parity ya. Parity itu sama semuanya. Kamu pakai travel agent ini, OTA ini, atau kamu datang langsung, harusnya sih sama. Harganya sama aja. Ya, harusnya parity seperti itu. Tapi dia kenyataannya juga pasti akan berbeda-beda. Ya itu realitas. Itu lumrah. Karena masing-masing hotel punya dia punya policy sendiri-sendiri. Baik lagi forecasting sangat penting bahwa itu nanti menentukan kita mau jual berapa tuh. Gitu ya Mas ya. Jadi sehingga untuk jadi seorang yang bertanggung jawab di sisi revenue management, dia harus rajin untuk memasukkan data-data, mengamati demand yang ada pada waktu-waktu sebelumnya. Gimana kalau kemudian dia predik itu salah? Okay. Katakan dia predik nanti hotelnya kotanya nanti 90% okupansinya, ternyata kok cuma 70% dan dia meleset harganya, okay. Oke-nya kenapa? Paling nggak dia sudah punya satu database yang akurat pada hari itu bahwa ternyata okupansi city atau hotel itu hanya segini. Nanti data itu dia bisa pakai nanti tuh untuk minggu depan, bulan depan, atau tahun depan dia masih sudah punya gambaran itu. Okay. Gitu. Berarti seorang revenue manager juga dia memprediksinya nggak asal prediksi, dia based on data juga dengan yang sudah pernah dilaluin dia. Atau mungkin data-data yang tahun lalu mungkin atau yang betul seperti itu. Dia punya database yang banyak. Dia banyak database yang banyak. Mulai dari mungkin hotelnya dia punya okupansi, kemudian hotel yang sejenis sama dia dengan yang selevel dengan dia, yang direct kompetitornya, atau yang hotel-hotel yang indirect yang bukan selevel dengan dia tapi ada di kota-kota di daerah-daerah di kota itu, sehingga dia bisa ternyata okupansi kota rata-rata segini. Iya, seperti itu ya. Trennya untuk Semarang, contohnya Semarang ya, biasanya tuh ya mesti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat naik tuh, Sabtu, Minggu turun lagi seperti ini. Adalah tren yang bisa di pattern. Ini tren yang pattern seperti ini aja. Kalau cuma Semarang sih mungkin Solo dan Jogja hampir sama. Tapi mungkin karena sesuai dengan pengembangan pariwisata di Semarang ya Bapak. Jadi kan dulu kota Semarang kan dikenal dengan bisnis nih. Kata Bapak tadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian trennya menurun. Tapi sekarang kan berbalik. Berbalik sangat bagus. Orang banyak berwisata ke Semarang. Tentunya mungkin trennya naik terus ya Pak? Betul. Gitu. Betul trennya. Sama ini. Jadi sekarang kalau kamu cari kamar di weekend, susah. Sudah langsung kadang habis kalau nggak di booking dari jauh-jauh hari. Atau mungkin di travel agent online nggak ada, tapi kamu datang langsung ada, tapi harganya dengan harganya yang berbeda jauh. Karena kamu segmented tadi itu, kamu the right guest. Kalau kamu betul segmennya memang begitu. Jual kamar pada orang yang tepat, dia mampu bayar itu pada saat yang tepat, yang weekend dengan harga yang mahal, dengan channel distribusi yang tepat, yaitu dia datang langsung. Seperti itu. Akhirnya hasilnya maksimal, Mas. Oke. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi.
Assalamualaikum pemirsa TV-ku. Kampus On TV kembali menjumpai Anda. Kali ini bersama saya Guru Taufan Haryadi. Saya akan tunjukkan simbol yang pertama ini. Bunyinya adalah seperti ini. Jadi tadi kita sudah belajar praktek membuat media promosi menggunakan case study yang kita kerjakan menggunakan software Tapi Kampus On TV. Lingkungan hidup adalah hak setiap manusia, termasuk di dalamnya lingkungan hidup yang sehat. Untuk itu, ahli lingkungan, termasuk di dalamnya ahli kesehatan lingkungan, diharapkan berperan serta di dalam mewujudkan kesehatan lingkungan. Melalui pendidikan kesehatan lingkungan, peluang mendapatkan pekerjaan terbuka lebar. Profesi yang bisa didapat antara lain sebagai tenaga kesehatan lingkungan di rumah sakit dan puskesmas, di sektor industri sebagai manajer pengendali pencemaran udara dan air, dan sebagai konsultan lingkungan. Dengan pendidikan yang profesional dan fasilitas lengkap, program studi kesehatan lingkungan menjadikan sarjana yang berkompeten. Selamat sore pemirsa TV-ku, kembali lagi di acara Hotelier Talks dengan tema Revenue Management. Oke Pak, untuk seorang revenue manager nih, selain dia based on data dan selain dia juga bisa memperkirakan untuk menjual berapa, itu ada hal lain yang harus diperhitungkan nggak sih Pak? Untuk menentukan harga itu sebelum dia memberikan keputusan, ya udah saya jual segini. Iya pasti ya. Ketika dia mau jualan sesuatu barang di hotelnya dia, di kamarnya dia harus sudah prediksi banyak tuh masalah costnya berapa sebenarnya, sehingga dia mau jual berapa dia udah dapat. Terus kemudian dia expensesnya apa aja tuh, terus kemudian apa itu namanya, kira-kira kalau aku jual segini, aku untungnya berapa tuh profitnya, dia udah kalkulasi semuanya di situ. Ya, sehingga ketika dia lempar ke, katakanlah ada lagi low demand seperti ini, di mana lagi nggak ada sepi, maka dia bisa jual harga spesial. Iya. Nanti setelah 20 kamar kita naikin lagi ya pelan-pelan seperti itu. Nanti dia list daripada si revenue manager itu tadi punya. Ya, seperti itu. Terus tadi flow-nya udah dapat ya. Flow-nya adalah kamu manage sesuatu yang 100 kamar itu tadi dengan revenue management. Terus kemudian semakin banyak tipe kamar, semakin mudah revenue management itu diterapkan. Terus kemudian gimana untuk menerapkannya supaya maksimal? Kamu punya forecasting yang bagus ke depannya. Jadi dari 100 kamar ini aku jual berapa kamar sih dulu? Untuk apa? Harganya berapa nih 10 kamar dulu? 20 kamar aku jual berapa? Ah, ini berbeda-beda seperti itu. Sehingga hasilnya akan maksimal menurut dia. Aku jual harga udah maksimal tuh. Hasilnya revenue-nya. Is it? Maka kita belum bisa, masih question mark tuh. Dia udah maksimal belum? Supaya tahu bahwa dia jual itu maksimal, maka dia harus mempunyai namanya measurement, yaitu ukuran-ukuran. Contoh yang dari revenue management adalah contohnya okupansinya berapa tuh versus hotel yang lainnya. Kompetitornya. Correct. Terus kemudian ARI-nya berapa tuh, rate index-nya berapa. Terus seberapa jauh hotelnya dia merebut pangsa pasar dari kompetitor yang lain. Itu disebut dengan market penetration index-nya berapa tuh. Iya. Terus revenue-nya berapa tuh, generated-nya setelah dia ARI-nya segini, MPI segini, berapa tuh. Nah, seperti itu. Bisa jadi dia masa kamarnya udah full 100%, tapi ternyata MPI-ku kok masih di bawah 1 ya. Ternyata kuenya dia direbut sama orang lain. Atau revenue-ku udah maksimal nih, ternyata nggak juga. Ternyata hotel lain, kompetitor dia jual harga yang lebih bagus daripada dia. Nah, seperti itu ya. Jadi ada measurement-nya Mas Gen. Jadi supaya tahu bahwa hotelnya dia udah perform bagus pada malam itu. Gitu ya, pada malam itu. Berarti memang setelah dia udah menetapkan harga, tapi dia masih kurang yakin nih apakah benar revenue-ku udah maksimal atau belum. Iya, maka dia butuh namanya data-data dari kompetitor yang selevel dengan dia atau kota atau data kota, okupansi kota itu ya. Jadi supaya maka dia harus nomor paling pertama yaitu dia menentukan hotel mana aja yang direct kompetitornya dia tuh. Oh, ini hotelnya. Terus di berapa sih okupansinya semalam? Berapa dia jualan semalam airnya, berapa tuh airnya? Average room room rate-nya dia berapa? Kemudian dia masukin ke data, kelihatanlah itu MPI-nya berapa tuh. Oh, ternyata tadi malam
tamu-tamuku nggak maksimal ya, ternyata sana lebih maksimal daripada aku. Oh ternyata hargaku kemurahan ya, yang sana lebih mahal harganya. Ya revenue-ku segini doang. Jadi data itu paling penting ya Pak? Data paling penting, itu akan disodorkan pada atasan. Hai Pak, aku tadi malam revenue-nya segini, dia maksimal. Secara area aku, secara rate aku jual lebih mahal daripada di hotel yang lain. Secara okupansi, penetrasi indeks, aku dapat merebut tamu-tamu hotel lain masuk ke dalam hotel kita, dan secara revenue aku lebih besar daripada yang lainnya. That's it. Itu gunanya kalau revenue management diaplikasikan secara benar seperti itu. Gitu Gen. Apakah seorang revenue manager itu cuman memikirkan bagaimana cara kamar terjual, Pak? Nggak cuma kamar aja, kalau untuk posisi di suatu hotel, nggak cuma kamar aja, bagaimana dia harus memaksimalkan penjualan seating capacity yang ada di restorannya dia. Restorannya muat 150 kursi tuh, gimana dia bikin seperti itu. Ruang meetingnya dia, seperti itu. Paket-paket meetingnya dia, dijualnya bagaimana, seperti itu juga. Nggak cuma kamar sih sebenarnya kalau revenue manager. Berarti kalau dalam istilahnya bulan puasa kayak gini pun peningkatan revenue dengan cara hotel-hotel bikin paket bukber itu paket bukber contohnya, paket bukber yang makan di dalam restoran sama kalau dia punya balkoni, dijual berbeda. Karena apa? Dimana orang-orang kalau mau bukber maunya di luar deh, nggak mau di dalam restoran, tapi maunya di yang outdoor, yang bisa lihat matahari sunset, pemandangan kota. Sehingga ketika dia booking bukber, Mbak aku mau di sini ya, di luar, di balkoni aja. Sehingga sesuai dengan kaidah revenue management, balkoni harus dijual lebih mahal meskipun menu makannya sama. Artinya seperti itu. Karena apa? Ada demand yang sangat tinggi di balkoni itu sehingga hotel harus menjual lebih mahal. Seperti itu. Dan itu laku ya? Pasti laku. Pasti laku karena apa? Segmented tadi ada orang yang pengen ada orang yang pengen ke sana dan dia kan mau bayar value lebih untuk bisa mendapatkan keinginan. Dia dapat uang lebih karena dia dapat value lebih daripada produknya itu, yaitu bukber ditemani dengan matahari yang turun pelan-pelan dan sebagainya. Kalau rebutan nih Pak? Hah? Kalau posisinya rebutan? Rebutan, ya siapa yang dapat dia dapat. Siapa dapat dia dapat. Iya, seperti itu. Makanya itu tadi, semakin hotel itu punya restoran yang outdoor sama indoor, maka dia dijual lebih. Revenue management bisa diaplikasikan di sana. Di indoor nanti, pojok sana sama pojok sini bisa diterapkan juga revenue management. Ini jual lebih mahal, ini jual lebih murah. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali yang bisa dikombinasikan untuk supaya tempat itu maksimal untuk menghasilkan revenue-nya. Ya, seperti itu. Mas Gian. Nah, seperti itu. Dan dia harus ngukur tuh, and the end adalah ukuran daripada revenue-nya udah maksimal belum. Nah, seperti itu. Berarti untuk revenue manager ini dengan dengan divisi sales and marketing itu berbeda ya Pak, karena kalau sales marketing itu bagian pemasarannya dengan harga yang sudah ditetapkan oleh revenue manager. Bisa duluan. Seperti itu. Revenue manager ini ilmunya dia harus dari sales and marketing, harus dari front office department, harus dari reservasi, dia harus dari F&B untuk costing dan sebagainya. Ya gitu. Sebenarnya dia akan lengkap seperti itu. Berarti data-data dari setiap diolah sama dia. Ini sama kemudian dia bisa bikin harga untuk ini, untuk kamar, untuk event dan sebagainya. Gitu. Sangat menarik sekali perbincangan kita pada sore hari ini Pak. Mungkin kalau kita dipanggil lagi deh. Kalau kita pelajari lagi lebih dalam, kayaknya 1 jam nggak cukup ini Pak. Sangat dalam, kamu kan jadi namanya revenue guru. Suhu jadi gitu ya. Kita pakai bola kristal meramalkan mau jual berapa tuh masa depan nanti itu. Ya, bola kristalnya statistik dari tadi ya. Ya mungkin nanti ke depannya kalau misalnya ingin memperdalam lagi bisa kita panggil lagi nih Bapak Yuda Pranotonya untuk kembali berbincang-bincang lagi tentang revenue management. Bapak terima kasih sore hari ini sudah datang ke hari ini berbagi ilmu tentang revenue management. Pak Ipul juga terima kasih sudah menemani saya di sore hari ini di acara Hotel Talk. Ada satu lagi tapi karena waktu ya, jadi mungkin nanti bisa di lain kesempatan. Veronica Halim. Oke, teman-teman yang ada di YouTube ternyata sudah bertanya. Terima kasih juga pemirsa TV-ku yang dimanapun kalian berada sudah menyaksikan Hotel Talk. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Yuda bisa didengarkan dan bisa dipelajari nanti untuk kedepannya. Selamat sore dan terima kasih. Terima kasih.
saja terus bergerak. Gawai bisa saja sama cepatnya dengan pergerakan arah